Iya, jadi kalau hanya kita menunggu orang yang suci dalam melakukan tindakan yang bersih kan sulit juga gitu. Ya itu ya, mengkritik boleh, menghujat jangan lah. Beliau ini sudah sudah dipecat ya dari kepolisian dulu karena terlibat salah satu kasus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Cari sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ya tokoh yang luar biasa juga ya, yang berperan aktif juga dalam pengungkapan kasus yang terjadi di kasus Vina ini gitu ya. Beliau itu adalah Pak Susno ya, yang dimana juga apa yang dilakukan selama ini memang ada juga tuh yang komen dari instansi yang sama ya terkait dengan keaktifan beliau mengawasi kasus Vina ini gitu. Ada juga sempat terjadi perdebatan mungkin ya yang terjadi antara mantan bintang ini gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Yang terkenal kasus korupsi di Polri Susno Duaji ya kan? Iya, dan Susno Duaji akhirnya kan hanya dicari-cari. Susno Duaji dipersangkakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi ya tentang biaya pengamanan pemilu ya tahun 2004 waktu dia menjabat Kapolda ya. Maaf, memangnya hanya dia Kapolda yang terima anggaran itu? Seperti itu. Kenapa sebenarnya Susno Duaji? Maka saya pernah bikin tulisan tentang mengkaitkan dengan judulnya adalah perlindungan saksi tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Dan di situ saya paparkan apa yang dialami Susno Duaji. Artinya gitu, Susno Duaji itu ya karena ini dia berupaya menutupi apa yang terjadi di tubuh kepolisian ketika ada konflik antara kepolisian dengan KPK. Itulah dengan istilah cicak lawan buaya. Cicak kasus buaya. Terakhir dia yang tersudut. Iya. Lalu dia buka kan? Begitu dia buka kan, dia ditersangkakan. Seperti itu dia. Nah, makanya sulit untuk korupsi di Indonesia ketika memang perilaku dari petinggi-petinggi masih seperti itu. Artinya siapa yang mau buka ya tahu masuk. Iya, seperti kita tahu memang beliau ini sudah dipecat ya dari kepolisian dulu karena terlibat salah satu kasus ya. Yang gimana juga beliau sudah mengklarifikasi juga sebenarnya kronologi yang sebenarnya. Sampai memang tidak ada bukti, tapi kayaknya seperti caption tadi mengatakan bahwa beliau harus tumbal dari permasalahan ini gitu kan. Menarik sekali ya ketika beliau memang niatnya untuk mengamankan instansi yang terhormat, beliau jadi tersangka gitu. Aneh memang hukum di negeri kita gini ya. Ini kita kembali ke salah satu bintang juga yang menanggapi keaktifan beliau dalam kasus Vina ini. Ini dia videonya sebentar. Memang semakin bias nih Pak Susno yang makin gak jelas sih. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih? Ya saya ini kan orang desa, orang yang gini aja lah. Kok semakin masuk menungkik untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri. Anggota diminta untuk mengantarkan dia. Anggota kan melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atas yang bersangkutan pemeriksa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa itu Duaji itu untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Ya saya ini kan orang desa. Saya ini maklum lah, orang bodoh ya. Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang. Kita kan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah. Seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi terpancing juga saya. Lah kan saya pelaku sejarah yang meriksa dia di bandara. Ya. Dia melakukan pelanggaran masuk kabar eskrim, saya karo fokus. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri. Saya periksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Saya ini maklum lah, orang bodoh ya. Orang bodoh, dia mungkin berpendidikan tinggi, mungkin dia saking topnya, orang terkenal, sampai saya nggak kenal gitu kan. Sucikah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Emang kasus yang dihadapi Majen kita nggak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua. Tapi kita tidak mau ngomong, tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susno Duaji. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Ya saya mohon maaf kalau saya belum bisa memenuhi apa maunya dari siapa tadi? Ricky. Susah benar ngapakan namanya? Saya catat nanti. Dia mungkin berpendidikan tinggi. Saya yakin dia pendidikannya tinggi, hebat di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, sering seminar, sering kuliah.
Jangan-jangan profesor juga dia. Buktinya Profesor Indra Giri aja salah gitu kan. Iya, jadi kalau hanya kita menunggu orang yang suci dalam melakukan tindakan yang bersih kan sulit juga gitu. Ketika kita memang kita katakan orang yang belum suci, kita juga belum tentu suci gitu kan. Itu memang yang jadi persoalannya gitu. Tapi apa yang dilakukan Pak Susno selama ini memang memberikan sesuatu dampak yang luar biasa juga ya kepada perkembangan kasus ini gitu. Jadi gimana wawancaranya sebetulnya menanggapi Bapak itu Pol ya? Ini dia. Pak, saya mau tanya dulu Pak. Kenal dengan yang namanya Ricky Sitohang nggak Pak? Ricky siapa? Sitohang. Enggak kenal. Polisi loh Pak. Paling tidak mantan polisi lah ya, karena beliau pensiunan katanya. Enggak kenal, betul. Wajahnya enggak kenal, namanya pun enggak kenal. Bapak nggak pernah buka TikTok Pak? Mana sempat. Tiap hari kadang-kadang banyak ngisi acara. Ini saya tanya, karena di TikTok tuh sedang ramai Pak. Jadi ada yang namanya Pak Ricky Sitohang. Ya. Katanya beliau itu pensiunan polisi yang justru mempertanyakan apa ya, mungkin bukan mempertanyakan ya Pak, artinya mengomentari lah. Ya. Kenapa sih seorang Susno Duaji dan seorang Profesor Riza Indragiri ini sering mengomentari kasus-kasus, kalau yang belakangan ini yang rame kan kasusnya Vina dan Eki ya Pak ya. Kapasitas Bapak Susno itu di situ apa gitu loh Pak? Iya, saya sama Pak Riza bukan komentari ya, tapi diundang secara resmi oleh beberapa televisi nasional untuk memberikan pendapat. Dan itu bukan sekali gitu kan, berkali-kali. Dan hampir kalau tentang Vina ini sama Ricky udah hampir bulan keempat ya. Iya, tapi ini saya mengutip ya Pak ya. Katanya kan Bapak itu bukan ahli, Bapak itu tidak punya kewenangan untuk mengomentari satu kasus yang sudah inkrah Pak. Termasuk Pak Riza? Iya, Bapak dan Pak Riza. Pak Riza itu kan profesor ya, jelas keahliannya nggak diragukan. Ya. Saya diundang untuk menjadi ahli dan diterima gitu kan, oleh pengadilan diterima, oleh jaksa diterima, oleh penasihat hukum diterima. Dan Artinya kalau diterima ini berdua bukan main-main dong ya Pak ya? nggak, memang saya nggak ada pengalaman gitu kan. Saya ini kan petani tinggal di desa, anak orang kampung, pendidikannya ya SD gitu, sekolah dasar. Di CV Bapak yang saya banyak, pendidikannya nggak cuma di dalam negeri loh Pak, tapi di luar negeri pun ada. Ya, tapi kan berawal dari SD ya. Ya semua. Apalagi nama saya SD juga, Susno Duaji. Nah, ada lagi, beliau juga bilang bahwa Bapak nih dengan Pak Profesor Riza Indragiri nih cari panggung loh. Lah kan Bapak punya channel YouTube. Ya. Bapak sering dipanggil di TV. Artinya kalau panggung Bapak sudah punya dong Pak. Ya, saya kan orang yang tidak dikenal orang gitu. Tapi maklum lah, orang kampung. Ya tapi Ya, followers nah. berapa Bapak? Followers berapa Bapak? Nggak cuma 10-20 loh Pak. Ya, kalau masih dinilai saya cari panggung, ya setiap 17-an saya kan selalu cari panggung. Siapa tahu ada lomba makan kerupuk gitu, lomba panjat pinang, kan ada panggungnya. Kemarin saya cari panggung di RT gitu, kebetulan di depan rumah. Lari karung gitu, panggung lari karung gitu kan. Yang dimaksud dia panggung apa? Ya mungkin cari nama lagi gitu Pak, atau mungkin dianggap nama Bapak tidak cukup besar. Tapi kalau buat saya, begitu kita menyebut nama Susno Duaji dan nama Profesor Riza Indragiri, siapa yang nggak tahu Pak? Ya saya ini kan orang desa, orang yang gini-gini aja lah. Bukan pejabat, orang desa, nggak punya kewenangan. Ya siapa namanya tadi si yang komentar? Ricky Sitohang, mungkin Bapak lupa. Sitohang atau Ya mungkin dia yang punya nama besar, dia yang dikenal masyarakat, dia punya wewenang untuk mengomentari profesor kan? Berarti kan di atas profesor ya. Dia ngomong apa tadi, cari panggung Pak Riza. Pak Riza itu kan panggungnya udah banyak, kadang-kadang dia sibuk ngatur waktu, terlalu banyak yang ngundang. Baik sebagai dosen, baik sebagai pengisi materi, baik sebagai kalau kita kilas balik ke zaman rame-ramenya Bapak dulu, katanya juga Pak Ricky ini ikut memeriksa Bapak. jabatannya apa dia dulu? Aduh, apa ya? Nah, kalau Bapak aja nggak kenal, bagaimana dia? Nggak pernah.
Dan saya kan tidak pernah, komandan apa dia? Mantan provos apa ya? Provos, Pak. Ya propos kan saya nggak pernah diperiksa oleh propos. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa propos. Adapun ribut-ribut saya kan dikriminalisasi oleh yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi nama ini nggak ada. Nggak ada nama itu. Ya maklum lah, sudah tua mungkin saya pelupa. Mungkin dia saking topnya orang terkenal sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Mohon maaf sekali. Ini saya juga mengutip ya Pak, maaf ya Pak, bukan kata-kata saya ya, Ya, Pak, ya. bahwa Pak Susno dan Pak Riza itu dianggap oleh Pak Riki justru memporak-porandakan integritas Polri sendiri dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang apa ya, seperti otokritik gitu ya Pak. Enggak, saya sama Pak Reza tidak memberikan pernyataan, tapi pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Ya. Ya, pengalaman saya jadi penyidik, kemudian pendapat saya, dan saya tidak menjatuhkan orang, tidak juga memporak-porandakan Polri. Ya silakan mungkin baca komentar-komentarnya, ada nggak polisi yang protes pada saya. Saya dituduh memporak-porandakan, ya mohon maaf. Mungkin dia yang berwenang gitu menilai saya, dia pejabat atau dia apa-apa, saya mohon maaf kepada, kan banyak pejabat kan. Hari ini saja kabarnya ada pejabat yang baru dilantik jadi menteri gitu kan. Saya nggak tahu juga. Ya mungkin dia pas dilantik jadi pejabat di Polri, saya nggak tahu juga, saya mohon maaf sekali. Kurang baca berita. Kurang ya. baca. Maklum lah ya. Mohon maaf dengan kebodohan saya dan dengan ketololan saya. Semoga mulai nanti sore saya akan nyetel TV. Saya akan lihat ya apakah tampil di Qatar atau Al Jazeera atau di TV-TV top lah. Siapa tahu nanti suatu saat bisa ada satu frame ya Pak. Jadi bisa lebih ngobrol lebih banyak mungkin. Ya nggak mungkin lah saya disandingkan dengan dia. Bukan kelas saya, dia jauh di atas saya. Saya ini kelas Upin Ipin. Oke, selamat lah ya. Mohon maaf kepada siapa namanya tadi? Riki. Saya maaf, kita yang namanya tadi disebut, namanya pun saya susah hafal. Mohon maaf atas segala kebodohan dan kelemahan saya. Saya salut pada Anda. Tapi kalau dari saya mengkritik boleh, menghujat jangan. Iya. Itu saja sih Pak. Ya itu ya, mengkritik boleh, menghujat jangan lah. Karena kita tahu sendiri juga Pak Susno ini kan orang yang luar biasa gitu kan, bintang loh. Dan sebenarnya sih sampai dengan detik ini sebenarnya ada satu pernyataan dari Pak Susno yang mengatakan bahwa beliau itu masih, walaupun memang sudah pensiun ya, tapi beliau itu masih mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang anggota polisi gitu ya. Yang dimana juga beliau sudah sampaikan juga bahwa beliau itu masih makan dari polisian gitu. Artinya bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh beliau itu bagaimana sebenarnya untuk citra dari lembaga yang kita hormati ini tidak tercemar gitu sama oknum-oknum yang tidak jelas itu gitu. Dan selalu juga saya bilang bahwa instansi kepolisian adalah instansi yang luar biasa sebagai benteng dari penindak keadilan. Karena salah satu juga di situ adalah kepolisian adalah sebagai wadah kita untuk mencari keadilan itu gitu. Jadi kalau ini dirusak oleh oknum-oknum tidak jelas ini, bagaimana nasib kita sebagai rakyat gitu. Jadi pernyataannya Pak Susno yang mengatakan bahwa beliau masih makan, mohon maaf ya, dari polisian itu, ini dah sebentar. Yang paling merah mukanya saya. Jadi jangan dikira saya ini ketawa, saya maksudnya polisi. Polisi. Saya ini polisi dari bawah sampai ke atas ya. Saya sampai bintang 3 saya ini. Tapi sekali polisi tetap polisi kan? Oh, sekali polisi tetap polisi, dan sampai sekarang saya masih makan dari polisi. Oke. Ada juga tapi polisi-polisi yang pensiunan yang kritisi saya. Ya. Susno itu apa sih ngomong kok enggak bela polisi. Nah, pengertian bela itu bagi mereka saya nutupi kesalahan. Saya bilang polisi itu rusak oleh oknum-oknum polisi di dalam yang melindungi kesalahan, dan termasuk oleh orang luar yang memuja-puja polisi yang dikatakan tidak bersalah padahal salah. Ini adalah orang yang akan menjerumuskan polisi. Reserse di Indonesia atau polisi di Indonesia nggak ada yang selengkap saya.
Kenapa itu Saya lengkap, Pak? polisi, saya tukang tangkap orang, Iya. tukang periksa orang, masukkan orang ke penjara. Tapi Iya. orang yang salah ya, Iya. saya tim perumus undang-undang, masuk undang-undang KPK, money laundering, TNI, Polri, undang-undang kekerasan rumah tangga. Ini aku ikut. Gimana rasanya tukang tangkap ditangkap? Dan saya Jadi pernah tersangka. ditangkap dan saya pernah dijeburkan penjara. Orang ditangkap sekali, saya 3 kali loh. Iya. Tangkap di bandara, Di bandara. ditangkap lagi di mana? Di rumah, tangkap lagi di Bandung. Iya. 3 kali. Jadi saya pernah ditangkap. Yang nangkap itu bukan institusi lain. Polri sendiri itu pas saya bekerja. Jadi lengkap pengalaman saya kan. Instruksi dari langit ya? Ya, itulah kebanggaan saya jadi polisi sehingga saya pernah merasakan gimana ditangkap. Polisi lengkap dong ya? Lengkap. Waktu ditangkap masih ingat nggak peristiwanya? Masih. Nggak akan pernah lupa. Gak pernah akan lupa. Iya, yang saya ingat itu yang di bandara. Di bandara. Ayo, di Mau bandara. naik pesawat kan? Iya. Maka itulah begitu ada ketidakadilan di Republik ini, saya turun. Kalau tanya siapa Susno 2 Haji pasti ingat polisi gila. Itu ya, itu pernyataan beliau. Tapi sebenarnya sih yang jadi persoalan adalah ketika memang orang-orang yang cari panggung siapa, yang dibilang cari panggung siapa gitu kan. Baik sebentar ya, kita lanjutin videonya. Pak Mahfud itu bukan menteri sembarangan. Beliau Menko senior dan sudah pernah menjadi ketua MK. Ini gaya beliau memancing. Dan saya berterima kasih juga kepada Tuh. PPATK. Karena Ya. angka PPATK itu akurat, apa yang disampaikan Pak Mahfud itu akurat. Tetapi Pak Mahfud bukan penyidik. PPATK bukan penyidik. Ini sebenarnya gaya-gaya dia melempar bola. Ibarat pemain, ya, bola dia lambungkan melewati garis tengah, tinggal bagaimana striker kita Ya. memasukkan bola ke Tinggal gawang. digolkan saja. Kenapa? Jumlah angkanya sudah. Ya. Siapa yang bertransaksi sudah. Oke. Masuk ke bank mana sudah. Ya. Dan Nama-namanya juga sudah ada kan? Dan saya yakin ini dari perusahaan yang gede. Karena saya mantan PPATK ya. Laporan PPATK itu benar adanya. Boleh dikatakan itu 99% benar laporan intelijen dan itu bisa dirubah menjadi alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Tapi yang menindaklanjuti adalah harus aparat penegak hukum. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Ipan 349 triliun itu kan di Kemenku kan, di pajak sama di bea cukai. Kalau dia katakan itu bukan menyangkut keuangan Kemenku, itu hanya gaya bahasa saja. Tetapi itu terkait pajak dan terkait dengan bea cukai. Buktinya yang sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Bea Cukai, berapa laporan sudah menghasilkan cukai sebanyak 1,6 triliun, kata Bu Sri Mulyani. Kemudian sudah dilakukan juga tindak lanjut di pajak, sudah menghasilkan 7, sekian triliun. Oke. Nah, pertanyaannya, laporan itu kan sekian ratus. Dilaporkan sejak 2009. 2009 kebetulan saya Kabaris-Krimnya. Sayalah yang menyelidik tindak pidana Gayus dan sampai jadi pidana, tapi sayang belum sampai ke atas. Saya sudah menindaklanjuti, sudah masuk, Gayus sudah saya tangkap, sudah saya ajukan, tetapi ini tidak sempat menyebar ke lain. Saya sudah nangani Sinturi juga, nangani yang lain-lain. Ya, yang ditangkap saya gitu. Nah, jadi ya. Gitu ya Bro Sebenton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru ya, karena kita harus terus kawal ya beliau juga, yang bagaimana beliau juga turun untuk mengawal kasus ini gitu. Bagaimana keadilan itu ditegakkan. Itu sebenarnya tujuan polisian itu seperti itu. Bagaimana keadilan itu ditegakkan. Dan kita harapkan juga, kita berdoa Sebenton ya, semoga instansi yang kita cintai ini terjagalah kemarawahannya dari orang-orang, dari oknum tidak jelas ya. Jadi segitu aja video Sebenton ya. Selalu saya berpesan di akhir video, jangan cepat termakan hoax. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video Sebenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.